sareng ibu-ibu hatur nuhun tos kersa sumping ka dieu punten apa pilih tos nawagel waktosna janten satacana abdi memperkenalkan diri. Kita semua ini rombongan dari BSIP Jawa Barat anu kantorna aya di Lembang, Bandung. BPTP ya. Tah kapungkur namanya BPTP. Tah kumargi ayeuna mandatna tos berbeda menjadi Balai Standarisasi jantan namina BPSIP Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Nah, ini sebelah kiri saya ini Bapak Kepala Balai, Bapak Kepala BSIP, Bapak Dr. Rustan Masinai. Dan Bapak-bapak sareng Ibu kayak kami anu ti dinas mah panginten maparkan tos biruk deui nya punya tos biasa. Ari sareng abdi mah nembe tepang. Jantan maksud kasumpingan abdi sareng rombongan sareng Bapak Kepala Balai anu utami nama bade silaturahmi ka bapak-bapak sareng ka ibu-ibu. Anu paling utami nama bade meninjau lokasi kebun manggis anu aya di Puspahiyang kumargi sudah mampu menembus pasar ekspor. Puspahiyang kalau nggak salah dulu tahun 2002 ya. 2004. 2004. Karena saya juga ikut sidangnya di luar ya. Itu Paritas. lahirnya Paritas Puspahiyang. Kebetulan yang Ya. ininya sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pasti saya senang ketemu dengan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu Kabid bersama kita. Ya, terima kasih Ibu Kabid. Pak maaf, Pak Kadis sama Pak Sekis nggak bisa hadir Pak. Oke. Ibu sudah mewakili kepala dinasnya kan ya. Pak Asep, Pak Koordinator, teman-teman semuanya lapangan, Bapak Ibu, pengusaha, petani, namanya manggis ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri Pak. Saya karena baru ya di sini. Saya Rustam Masinai. Sebelum di Jabar itu kami di Kalbar kurang lebih ya, 1 tahun. Dan yang bedanya memang manggis ini kita dorong untuk melihatnya semua itu udah datang ke situ tempat itu melihatnya gitu loh. Ya kita terapkanlah dengan teknologi tinggi ceritanya. Teknologi tinggi itu ya dari aspek pemupukannya seperti apa, budidayanya seperti apa, GAP-nya yang kita mau di ini. Kalau kami akan dulu kebunnya, ini kebunnya dengan bisa ini Bu Putri ini dicatat kira-kira memang syarat tumbuhnya manggis itu ada pada ketinggian berapa, karena itu kan lahannya itu harus lahan kering. Oke, sepakat lah bahwa itu adalah lahan kering, tapi lahan kering ini kan ada tanda hujan Pak, ada yang namanya juga ketinggiannya itu berapa. Nah manggis itu cocok syarat tumbuhnya di ketinggian berapa, ini yang perlu kita pahami supaya itu tidak salah. Nanti petaninya tanam aja lah di dataran rendahnya di situ. Beda Pak, kalau ada manggis yang sekarang misalnya dikeluarkan dengan manggis dataran rendah, beda. Perbandingan sama daerah lain, mungkin ini menjadi motivasi juga sama teman-teman, karena emang kita udah mulai tertinggal khusus di budidaya. Kalau dulu kan budidayanya kita udah paling, kalau ibaratnya kiblatnya mereka. Kalau sekarang mungkin ke teman-teman juga kita yang tertinggal Pak. Mereka udah lebih peduli. Tapi untuk Tasik, khusus Kecamatan Puspahiyang, mungkin banyak trouble tadi Pak. Dari segi ininya Pak, dari apa? Ya inilah, sama penyakit ada, terus dari segi kualitas, yang dulunya yang di sini itu bisa 80%, sekarang udah turun sampai 60% Pak. Karena gangguannya tadi mungkin tadi saya ngobrol, ada gangguan di kelopak buahnya,
kuping buah lah, Nggak boleh kurang dari 3 lah minimal. Kering, Itu ada kering kelopang buah. untuk ekspor nggak boleh kurang dari Itu ada mulai mengaruhi Pak. helai. Dulu jujur aja, ini 80% Pak. Subang itu paling 30%, sekarang kebalik. Subang itu 6-70%. Kita kebalik, mundur Pak. Itu mungkin PR buat kita juga semua gitu kan. Mungkin di sini ada kesalahan atau ada tingkat serangan hama atau apa. Ya mudah-mudahan gitu Pak. Kedatangan Bapak saya sambut baik Pak sebenarnya Pak. Mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman kita di petani Pak. Mudah-mudahan Bapak juga intensif juga Pak, ada pendampingan ke sini gitu Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sedang memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi tanaman manggis yang ada di Puspahyang ini, dan juga tadi diawali dengan sambutan sekaligus perkenalan dan pemaparan dari Bapak Kepala Balai kami, dan tentu saja tadi katanya punya target berapa? 1 juta Pohon. pohon manggis di Tasikmalaya. Mangga Ibu Dokter, Hatur silakan. nuhun Bapak Sam yang dari Garut. Ya. Kami di sini diberikan amanah untuk melakukan pendampingan terhadap penerapan standar manggis. Jadi ini sebenarnya kami masih belajar juga ya Pak, karena biasanya saya itu ngagugulung padi Oh. sama dengan birida. Akhirnya harus belajar semua. Nah, tapi secara umum sih sebetulnya karakter tanaman itu mungkin sama ya. Jadi saya sekarang lagi banyak belajar membaca tentang manggis dari berbagai sumber, dan alhamdulillah di sini ahli-ahli manggis lah, terutama dengan Pak Apip, sehingga nanti kegiatan pendampingan yang akan kami laksanakan, pengujiannya itu kita akan berkolaborasi lah istilahnya dengan Pak Apip dan dengan Bapak petani yang lain. Tapi nanti untuk agenda hari ini kami juga ingin Pak menggali informasi sedikit ini tentang budidaya, karena hasil dari koordinasi dengan Dinas Provinsi Pak, dengan Pak Iqbal, minta ditekankan ke sanitasi kebun dan pemupukan. Nah, pH tanah. Sehingga kalau pH-nya netral kan unsur hara itu bisa lebih tersedia. Nah, selama ini kan belum pernah dipakai ya Pak. Nah, nanti kita cobalah itu. Karena rekomendasi dari Balai Buah, Balai Tanaman Buah, itu sekarang Balai Standarisasi Tanaman Buah, itu pakai dolomit. Terus juga KCl itu juga sangat berfungsi untuk transportasi di dalam tanaman manggis sendiri. Jadi nanti pupuk yang kita berikan itu yang NPK itu nanti akan Terang heula masalahna naon, biasana kumaha, baru nanti kita rumuskan kira-kira ya untuk pemecahan masalah teh kedah sapertos kumaha. Makanya nanti Ibu Tri akan menggali dengan wawancara singkat lah dengan Bapak dan atau ibu-ibu yang memang bergerak langsung dalam budidaya manggis. Super kualitas ekspor itu bukan dari bobot aja, ya dari bukan besarnya, tapi dari kemulusan, ya tampilan, tingkat kematangan. Untuk ukuran, untuk bobot itu dari mulai sekilo 14 sampai sekilo 6. Berarti keluar dari Indonesia harus Berarti ini. ini. Iya. Nah, ini beda-beda Pak. Ini sebenarnya itu ada metode sekarang. Ini untuk pengiriman nyampe Cina itu maunya seperti ini, hitam hijau. Ya. Makanya kita ya sebagai pelaku antisipasinya kalau pengiriman by air kita ngirimnya ini Pak. Ini by air. Ini by air semua gini. Itu yang pakai pesawat. Kalau pakai kontainer, Ya, ini nah kontainer ini nggak bisa. sudah nggak Kematangan, masuk. lama Ya, waktu. makanya jauh. ngambilnya yang merah ini. Nah, Ya, ya nanti ya, boleh. Ya, oke semuanya lihat kamera sambil tersenyum. 1, 2.
yang bedanya memang manggis ini kita dorong untuk melihatnya semua itu udah datang ke situ tempat itu tuh melihatnya gitu loh Pak. Ya kita terapkanlah dengan teknologi tinggi ceritanya. Teknologi tinggi itu ya dari aspek pemupukannya seperti apa, budidayanya seperti apa, GAP-nya yang kita mau di ini. Kalau kami akan dulu kebunnya, ini kebunnya dengan bisa ini Bu Tri ini dicatat kira-kira memang syarat tumbuhnya manggis itu ada pada ketinggian berapa, karena itu kan lahan itu harus lahan kering. Oke, sepakat lah bahwa itu adalah lahan kering, tapi lahan kering ini kan ada tanda hujan Pak, ada yang namanya juga ketinggiannya itu berapa. Nah manggis itu cocok syarat tumbuhnya di ketinggian berapa, ini yang perlu kita pahami supaya itu tidak salah. Nanti petaninya tanam aja lah di dataran rendahnya di situ. Beda Pak, kalau ada manggis yang sekarang misalnya dikeluarkan dengan manggis dataran rendah, beda. Kalau ada misalnya seperti itu yang kita bisa kembangkan lebih bagus lagi gitu loh Pak.